Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Suwartini dengan NPM 2140402003. Saya mahasiswi program studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang struktur kependudukan. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian tengah semester pada mata kuliah Ekonomika SDM dan Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Ibu Karitin Devi, SEMSC. Ada 4 pokok yang menjadi pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu struktur kependudukan, kedua struktur usia dan beban ketergantungan, ketiga yaitu hubungan penduduk dengan angkatan kerja, keempat yaitu permasalahan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Pertama, struktur kependudukan. Struktur kependudukan adalah gambaran atau potret penduduk dari hasil sensus penduduk pada hari sensus tertentu. Struktur kependudukan meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur kependudukan selalu berubah-ubah karena dipengaruhi oleh unsur-unsur dinamika penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Struktur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Struktur penduduk di suatu wilayah dapat mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut. Beberapa masalah kependudukan yang dihadapi suatu daerah antara lain penurunan fluktuasi laju pertumbuhan penduduk, peningkatan arus ulang-alik ke daerah tersebut, dan beban tanggungan penduduk usia produktif yang semakin besar. Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Antara lain dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan penentuan alokasi anggaran. Kedua, struktur usia dan beban ketergantungan. Informasi tentang penduduk menurut kelompok umur penting untuk diketahui. Pertama, agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk. Kedua, berkaitan dengan pengembangan kebijakan penduduk, terutama berkaitan dengan pengembangan SDM. Ketiga, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban ketergantungan. Yang keempat, dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan. Kelima, dapat diketahui berapa penduduk usia tua, muda, dan usia kerja. Ketiga, hubungan penduduk dengan angkatan kerja. Penduduk dan ketenagakerjaan saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berikut adalah hubungan antara penduduk dan angkatan kerja. Pertama, penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat. Penduduk terbagi ke dalam beberapa kelompok, yakni kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja, yakni penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tenaga kerja terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Begitupun dengan yang ketiga, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok tenaga kerja usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja atau sedang bekerja. Angkatan kelompok kerja terbagi menjadi 2 kelompok, yakni angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja. Keempat, pekerja. Pekerja adalah anggota angkatan kerja yang sedang bekerja. Kelima, pekerja penuh adalah pekerja yang bekerja penuh waktu dan menerima upah atau gaji. Lanjutan dari hubungan penduduk dengan angkatan kerja. Jumlah penduduk yang tinggi atau rendah akan selalu mempengaruhi bidang ketenagakerjaan. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak angka kelahiran atau semakin banyak penduduk berusia di bawah 15 tahun. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 sampai 16 tahun, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.
Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Rasio ini menunjukkan proporsi bahwa penduduk usia produktif yang menawarkan diri di pasar kerja. Keempat, permasalahan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Permasalahan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia menjadi isu yang penting untuk dibahas karena SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Berikut adalah beberapa permasalahan SDM di Indonesia yang diungkapkan oleh beberapa sumber. Pertama, rendahnya mutu dan produktivitas SDM. Permintaan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih di seluruh dunia telah meningkat, tetapi produktivitas dan kualitas SDM masih sangat rendah saat ini di Indonesia. Kedua, keterbatasan keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Indonesia memiliki keterampilan yang terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah. Ketiga, budaya masyarakat yang konservatif. Masalah SDM di Indonesia yang muncul karena budaya masyarakat yang cukup konservatif dalam menghadapi waktu. Hal ini dapat menghambat pembangunan SDM, menolak untuk bertindak dan berpikir ke depan, meninggalkan gaya hidup dan pola pikir yang konservatif. Keempat, kurangnya pemerataan SDM. Kultur masyarakat di Indonesia yang beraneka ragam budaya dan sosial juga menjadi faktor penyebaran atau pemerataan SDM yang kurang menyeluruh hingga perdesaan. Kelima, kurangnya kualitas pendidikan. Masalah kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM di Indonesia. Keenam, kurangnya kesempatan kerja. Terjadinya pengangguran, kekurangan lahan pekerjaan, kekurangan sarana dan prasarana kesehatan, lahan tempat tinggal. Ketujuh, GAP antara kependudukan dan kualifikasi tenaga kerja. Institusi pendidikan yang belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Untuk mengatasi permasalahan SDM di Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, serta mengubah potensi yang tadinya rendah menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai struktur kependudukan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.